Halo, saya Sarun Stefani Munigir dengan NIM 1967201010 dari semester 5. Saya akan memaparkan materi tentang sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda dari mata kuliah Teori Perbandingan Politik. Hindia Belanda adalah salah satu kolonial Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda dan berkontribusi pada keunggulan global. Pemerintah Belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Lombok. Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai politik etis, di mana pemerintahan kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Belanda tahun 1922 yang kemudian berturut-turut diperbaiki melalui amandemen-amandemen. Undang-undang tersebut, Hindia Belanda menjadi bagian dari kerajaan Belanda yang mencakup daerah-daerah negara Belanda. Pembaruan sistem dan struktur pemerintahan Hindia Belanda selalu dilakukan oleh pemerintah, namun dalam prakteknya juga selalu mengalami kendala, maka perubahan yang terjadi bersifat persuasif. Pada masa ini ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan besar dan dahsyat. Kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah ini dahulu merupakan kerajaan sekutu. Kini dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung. Pemerintahan Hindia Belanda, bentuk-bentuk pemerintahan di wilayah itu yang bercorak kerajaan dan konfederasi sebagai satu kesatuan dari beberapa wilayah, kesatuan kecil maupun dari suatu kelompok kaum yang berpemerintahan sendiri ditiadakan. Kita masuk pada sistem pemerintahan. Masyarakat dibagi menjadi 3 kelas besar, yaitu aristokrasi, orang merdeka, dan budak. Orang-orang merdeka merupakan bagian terbesar penduduk 90% lebih, atau budak baik secara turun-temurun maupun orang-orang yang terikat utang merupakan satu kelompok kecil di bagian masyarakat paling bawah. Sedangkan bangsawan merupakan lapisan masyarakat sangat tipis di atas, namun golongan bangsawanlah yang menguasai tanah dan memegang posisi monopoli atas kekuasaan. Golongan ini memisahkan diri dari golongan masyarakat lainnya lewat diberlakukannya peraturan pengeluaran yang ketat, penggunaan sebutan-sebutan khusus seperti andi, karaeng, harung, datu, dan sebagainya, dan larang keras terhadap para putri bangsawan untuk kawin dengan pria dari lapisan bawahannya. Larangan ini bersama-sama dengan peraturan bahwa semua anak dari pria bangsawan termasuk kelas itu memastikan bahwa keturunannya yang diakui dari kaum bangsawan adalah orang bangsawan juga. Kita masuk pada sistem pemerintahan kolonial. Dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar dari Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda yang dibuat oleh kerajaan untuk pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar mendeklarasikan bahwa kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, Curaçao, sehingga Hindia Belanda merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi. Hindia Belanda juga menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Legislasi Belanda, peraturan di Dewan, dan perjanjian-perjanjian atau kebijakan publik. Selama peraturan itu bisa dibatalkan peraturan-peraturan gubernur jenderal, perundangan Hindia Belanda, peraturan majelis legislatif. Pemerintah kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, konsep politik kolonial. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Konsep perubahan. Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi tampil berbeda. Konsep tersebut memiliki penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah, mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan. Penulisan tesis ini membutuhkan konsep perubahan dalam menjelaskan perubahan. Sistem yang terjadi pada masa peralihan sistem tradisional ke sistem kolonial di wilayah Underaf-Falk-Delict-Bontein. Kita masuk pada teori konflik. Teori konflik merupakan model pluralis yang berbeda dengan model dua kelas dari Marx. Dalam menggandingkan hubungan-hubungan kekayaan dengan hubungan kekuasaan sebagai inti dari teori kelas, Dahrendorf menyatakan bahwa model dua kelas ini tidak dapat diterapkan pada masyarakat keseluruhan, tetapi hanya pada asosiasi-asosiasi tertentu yang ada dalam masyarakat. Sistem kolonial administrasi pemerintahan. Kita masuk pada sistem pemerintahan pusat. Pemilihan raja atau regen tetap dipilih oleh Dewan Adat dan sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan. Ia membawahi 3 daerah bawahan. Dengan demikian, Hindia Belanda disubordinasikan kepada kerajaan Belanda di Eropa, namun diberikan otonomi yang cukup luas. Pemerintahan lokal pada tahun 1922 di Jawa berlaku Undang-Undang Penyesuaian, suatu undang-undang yang dimaksudkan untuk menyesuaikan pemerintahan wilayah sehubungan dengan berlakunya undang-undang desentralisasi. Sistem administrasi pemerintahan kolonial di daerah-daerah luar Jawa pada dasarnya sama dengan di Jawa, yang berbeda hanyalah bentuknya. Kita masuk pada berikut beberapa bagian yang termasuk dalam pemerintahan lokal, yaitu perangkat desa, pengangkatan pegawai, tugas pegawai administrasi desa, gaji pegawai pribumi, dan sistem peradilan. Pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian. Yang pertama, pengaruh politik pada masa awal. Yang kedua, aktivitas perekonomian di Underaf-Delict-Bontein. Yang ketiga, kehadiran komunitas perkebunan di tanah jajahan melahirkan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan setempat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda, adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu maksudnya kolonial Belanda, maka ada 10 rua resmi menjadi adat lokal, legitimasi kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan pemerintahan pusat, tetapi pemerintahan perubahan birokrasi pemerintahan tersebut mendorong pemerintahan kolonial Belanda untuk mengadakan pula perubahan hal pemakaian tanah rakyat. Pada tahun 1918 diadakan perubahan hak undang-undang dasar kerajaan Belanda dan undang-undang pemerintahan Hindia Belanda yang dibuat oleh kerajaan untuk pemerintahan Hindia Belanda, yang dalam bentuk sekarang hanya mengacu ke tahun 1925. Kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Bantaeng. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan oleh kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjiwai sistem birokrasi pada era kerajaan. Melalui tulisan ini kiranya pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng lebih banyak memberikan perhatian terhadap cagar budaya, khususnya peninggalan kolonial yang saat ini bangunan yang sangat bernilai sejarah tersebut terbengkalai, sehingga para generasi muda tidak melupa akan sejarah daerahnya, khusus Kabupaten Bantaeng. Sekian dari hasil materi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.